Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Baik, anak-anak sekalian, kita udah masuk pada pertemuan ke-7. Pada pertemuan 7 kali ini, Ibu akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, kita bahas yang pertama dulu, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Setiap manusia memiliki kebebasan secara hakiki dalam memilih, melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Hal ini diatur dalam, kita lihat, yang pertama, alinea ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana dalam pasal tersebut berbunyi, yang pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan melakukan peribadahan menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis tidak memiliki agama, maka dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Selain itu bisa kita lihat pada pembukaan UUD 45, bisa kita lihat pada alinea ketiga dan keempat. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kemerdekaan beragama. Di Indonesia, kita juga mengenal yang namanya konsep trikerukunan beragama. Di sini ada 3 konsep atau 3 prinsip dasar. Apa itu? Trikerukunan umat beragama. Trikerukunan umat beragama adalah 3 prinsip dasar atau aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang pertama, kerukunan interumat beragama. Contohnya, kerukunan antara sesama orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu kan kita sendiri tahu bahwa ada yang dalam menentukan perayaan Hari Raya Idul Fitri, ada golongan yang menetapkan perayaan itu misalnya hari ini. Ada yang menetapkan perayaan itu adalah besok. Kita semua tahu bahwa di Indonesia pun yang agama Islam pun misalnya terbagi menjadi Muhammadiyah dan NU. Nah, tapi di sini tetap mereka hidup rukun. Oke, yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Berarti di sini kerukunan antara agama A dengan agama B. Misalnya kerukunan antara umat agama Islam dan umat agama Buddha. Kemudian yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Berarti contohnya kerukunan antara umat agama Islam, Kristen, Katolik dengan pemerintah. Kemudian kita lanjutkan kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu pertahanan dan keamanan? Pertahanan negara adalah sebagai usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk pertahanan dan keamanan di sini dapat kita lihat aturannya, yaitu diatur dalam pasal 30. Ayat 1.
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem Sishankam rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Laut, Udara sebagai alat yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jadi untuk aturan yang mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan ini, kalian ingat bahwa terdapat dalam pasal 30. Kemudian kita bahas lebih lanjut Sishankam rata. Sistem pertahanan rakyat semesta adalah upaya menjaga keamanan pertahanan negara, seluruh rakyat, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan utuh dan menyeluruh. Sifatnya kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kerakyatan artinya orientasi pertahanan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi usaha pertahanan. Kewilayahan artinya kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini terdapat yang namanya itu TNI, tersebar hampir di seluruh wilayah dan pelosok negeri. Selanjutnya adalah upaya bela negara. Bela negara ini adalah sikap atau perilaku warga negara yang dicintai, yang menjiwai kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat nilai-nilai bela negara yang harus dipahami. Yang pertama, cinta tanah air. Perwujudan dari sikap cinta tanah air adalah misalnya menjaga kebersihan dan keamanan, mengikuti kerja bakti dan program Siskamling, kemudian ikut dalam perlombaan-perlombaan tari daerah, mempelajari sejarah Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Perwujudannya bisa kalian lihat di mana kalian sebagai pelajar mencoba berprestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Mencoba membanggakan Indonesia dengan prestasi-prestasi yang kalian buat. Kemudian yang ketiga, Pancasila. Pancasila ini harus dimaknai dan diamalkan sehingga Pancasila ini menjadi alat pemersatu bangsa. Meskipun Indonesia itu beragam budaya, agama, etnis, dan bahasa, tapi dipersatukan dalam satu kesatuan, yaitu Pancasila dan negara Indonesia. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Contoh rela berkorban untuk bangsa dan negara. Misalnya, ketika kalian menjadi peserta dalam Olimpiade internasional, kalian harus bersungguh-sungguh belajar dan merelakan waktu bermain kalian hanya untuk belajar, sehingga kalian bisa memenangkan kompetisi dan bisa membawa nama harum bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara bisa diwujudkan dengan menjaga sikap disiplin, bekerja keras, dan menjalankan profesi masing-masing. Misalnya kalian sebagai seorang pelajar, bela negaranya adalah dengan cara belajar bersungguh-sungguh, menjadi generasi penerus bangsa yang jujur, adil, dan dapat dipercaya. Selain itu, peran masyarakat dalam pertahanan dan keamanan negara bisa lihat yang pertama adalah dengan pendidikan keluarga negaraan. Maksudnya apa? Pendidikan keluarga negaraan ini ditujuankan oleh pemerintah Indonesia, di mana supaya masyarakatnya mengenal bagaimana negerinya, mengenal struktur organisasinya, sehingga diharapkan menjadi suatu penerus bangsa yang bisa mencintai negerinya, mencintai sejarahnya, dan menghormati para pemimpinnya. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, mengabdi sebagai prajurit TNI Indonesia secara sukarela dan wajib. Ataupun yang keempat, mengabdi sesuai dengan profesi. Misalnya, seorang dokter mengabdi untuk masyarakat Indonesia. Saat ini kita sedang COVID-19, maka dokter, perawat mengabdi untuk negeri ini, mencoba membantu menyembuhkan para pasien COVID dengan setulus hati. Seorang guru mengabdi pada profesinya, di mana dia secara totalitas berbakti dan mencerdaskan generasi penerus bangsa. Mencoba untuk mencetak generasi penerus bangsa yang handal, selain berprestasi juga memiliki karakter yang baik dan memiliki rasa cinta terhadap negerinya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.